Artinya apa Bapak Ibu? Tadi saya sudah katakan, orang yang berusaha merusak kekristenan pada abad-abad itu membuat suatu saingan, ya, membuat suatu, ya, bisa dikatakan supaya orang yang membaca terkecoh, ya, kurang lebih begitu. Ya, taktiknya setan lah istilahnya, begitu kasarnya, ya, taktiknya iblis segitulah. Oke ya, Bapak Ibu. Jadi ini ceritanya ada di Injil apokrif palsu Filipus, ya. Apokrif itu Bapak Ibu artinya tersembunyi, tidak diketahui asal usulnya, palsu, tidak apa namanya, isinya itu tidak menunjukkan suatu kekonsistenan seperti ajaran yang ada di Injil kanonik. Itu maksudnya. Kurang lebih begitu, ya. Oke, kita lanjut Bapak Ibu ya. Nah, apa yang selanjutnya kita lihat? Bapak Ibu, saya semakin kuat iman saya kepada Kristus. Ya, saya semakin kuat. Kenapa? Bahkan di tulisan-tulisan palsu pun Yesus diceritakan. Apalagi di cerita yang sesungguhnya dalam Injil. Ya. Bahkan dalam konteks sejarah pun, historical pun, tentang Yesus juga ditulis. Di tulisan palsu pun ditulis juga. Iman saya semakin kokoh. Kenapa Bapak Ibu? Ternyata Injil apokrif Filipus ini, di situ tulisannya bahasa Inggris ya, Philip ya. Filipus ini Bapak Ibu, terdiri dari sebuah dokumen dalam kodeks kedua yang merupakan bagian dari koleksi kodeks Koptik Nag Hammadi yang sekarang disimpan di Museum Koptik di Kairo. Jadi naskahnya ada Bapak Ibu. Tapi isinya tidak menunjukkan kekonsistenan, tidak menunjukkan kebenaran bahwa Filipuslah yang menyampaikan kesaksian itu. Apalagi adanya dalam bahasa Koptik. Ya, dalam bahasa Koptik. Dan ini Bapak Ibu tidak ada hubungannya dengan Injil Santo Filipus yang disebutkan oleh seorang bapak gereja yang namanya Santo Epifanius, yang mengatakan bahwa itu digunakan oleh beberapa bidat di Mesir atau dengan apa yang diklaim oleh penulis gerejawi lainnya sebagai milik Manicheisme. Manichean ini Bapak Ibu sebutan untuk orang ya, tapi alirannya itu Manicheisme, sebuah aliran sesat yang dibawa oleh seorang yang bernama Mani. Oke? Baik Bapak Ibu. Begini, supaya Bapak Ibu tidak bingung ya. Jadi apokrif Filipus ini Bapak Ibu yang disimpan di museum di Kairo ini, ya, itu adalah kitab yang ditulis abad kedua. Rasul Filipus sudah wafat. Dan konsekuensinya kitab ini tidak diakui. Karena tidak ditemukan ya rangkaian historis yang terkait dengan Filipus. Tapi Bapak Ibu, ada dalam tulisan Santo Epifanius, ya, tulisan Epifanius itu bahasa Indonesianya kotak obat Bapak Ibu ya. Saya tidak sebutkan bahasa-bahasa langit lah. Saya sederhana aja. Judulnya itu kotak obat ya. Nah, di dalam tulisan Epifanius itu Bapak Ibu, beberapa hal disinggung oleh Bapak gereja ini. Aliran-aliran sesat yang ada pada masa-masa itu dia singgung. Ya, itu. Oke. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudari, ternyata itu tidak sama dengan apokrif dalam bahasa Koptik tadi. Ya. Nah, ternyata dalam catatan Epifanius Bapak Ibu, ada kitab yang kurang lebih sama mengatasnamakan Filipus. Tapi dipakai oleh aliran sesat dari kelompok Manicheisme. Di channel ini saya pernah menjelaskan mengenai aliran Manicheisme Bapak Ibu, silakan nanti dicari ya. Pengikutnya disebut Manichean. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudari, dokumen Nag Hammadi ya menyandang judul Injil menurut Filipus.
terlepas dari fakta bahwa itu bukan Injil, tidak memberikan catatan tentang kehidupan Yesus, dan juga tidak disajikan sebagai teks yang ditulis oleh Filipus. Jadi Bapak Ibu, dokumen Nag Hammadi ini meskipun memakai nama seorang pengikut Kristus di situ, tetapi juga tidak menceritakan mengenai kehidupan Yesus secara kronologis. Kronologis itu maksudnya berurutan Bapak Ibu ya. Seperti yang Anda baca dalam Injil Sinoptik. Ya, Matius, Markus, Lukas. Ya. Kalau kita baca di situ kan ada kronosnya, ya, ada kesinambungannya. Tapi di dalam Injil menurut Filipus ini, ya, mencatut nama Filipus ini Bapak Ibu, itu dia seperti potongan-potongan omongan saja. Tidak ada sistematisnya, tidak ada bercerita lokusnya. Lokus itu maksudnya tempat kejadiannya di mana, misalnya kalau dalam Injil Sinoptik itu kan ada di Kaisarea Filipi, khotbah di atas bukit, di Genesaret, di Nazaret, itu diceritakan lokusnya, tempatnya, tempat peristiwanya. Kalau ini tidak, dia seperti kutipan-kutipan. Nah, maka dari sinilah ketahuan bahwa tulisan ini ya tidak layak untuk dijadikan ya sebagai rujukan iman. Itu. Oke, kita lanjut Bapak Ibu. Pasti Bapak Ibu penasaran ya. Saya juga penasaran. Oke, bagian slide keempat. Nah, ini 20 slide ini. Oke. Bahkan Bapak Ibu, judul itu ditambahkan beberapa saat setelah komposisi aslinya. Mungkin dalam bahasa Yunani selama abad ketiga. Ini mungkin dilakukan atas dasar bahwa rasul ini dikaitkan dengan pepatah populer saat itu yang menurutnya ya Joseph the Carpenter ya Yusuf ya membuat salib dari pohon yang telah dia tanam. Ya, oke. Yusuf sang tukang kayu ya membuat salib dari pohon yang telah dia tanam. Nah, jadi Bapak Ibu, tadi ya apokrif Filipus ini, oke, itu ternyata selama abad ketiga ada tambahan-tambahan yang ditambahin oleh kelompok-kelompok aliran sesat itu. Ya, mereka tambahkan beberapa hal di dalamnya, ya, termasuk menyinggung dengan Santo Yusuf, ya, dan beberapa hal lainnya. Oke, Bapak Ibu, kita harus tahu bahwa memang aliran sesat itu dari masa ke masa kekristenan Bapak Ibu selalu ada dan mereka selalu berkembang. Dan ketika mereka dilawan dengan apologetika, mereka selalu akan memberi pembelaan atau bahkan mungkin menambah-nambah gitu, kira-kira begitu, ya. Oke. Nah, dalam dokumen ini Bapak Ibu, itu seperti yang saya omongkan tadi. Isinya itu adalah mengenai seperti gagasan-gagasan atau ide-ide ya. Potongan-potongan gagasan, potongan-potongan ide, ya. Kemudian ada sedikit yang dikembangkan idenya, kemudian tidak ada benang merah di antara tulisan-tulisan itu. Tadi saya sudah katakan kronos ya Bapak Ibu ya, kronologi maksudnya. Tidak ada benang merah kronologi di dalam tulisan itu, gitu loh. Terlepas-lepas. Seperti ya nyomot-nyomot gitu loh. Nah, gitu kira-kira. Nah, dikatakan bahwa 17 comot-comotan itu diantaranya itu diklaim berasal dari Tuhan Yesus. Ya, maksudnya berasal dari ucapan Tuhan Yesus gitu. Mereka klaim ya di dalam tulisan itu bahwa ini berasal dari Tuhan Yesus gitu. Sementara itu Bapak Ibu, 9 diantaranya itu dapat ditemukan dalam Injil kanonik. Sementara 8 sisanya itu baru ditambahkan.
Nah, mungkin ada yang bertanya, loh, Degias Misial, kenapa ada yang sama dengan Injil kanonik? Bapak Ibu, saya pernah menjelaskan di sini tentang gnostisisme. Mereka itu membuat sintesa, Bapak Ibu. Sintesa itu bahasa sederhananya mencampur aduk. Oke, mencampur aduk. Contoh gini, dari kitab Taurat, dari kitab Injil, dari kitab pagan, dari kitab Zoroaster, Sabiin, kemudian Stoa, itu disatuin Bapak Ibu, disatukan. Kalau bahasa bahasa sekarang itu mix ya, mix. Saya kurang pintar bahasa Inggris ya. Mix maksudnya dari berbagai sumber itu dijadikan satu, sehingga tidak heran kalau ada sebagian yang dikutip dari Injil kanonik. Oke, ada sebagian yang dikutip dari Injil kanonik. Makanya ada 9 diantaranya itu ditemukan sama gitu. Sebenarnya apa tujuan mereka memix, Bapak Ibu ya? Mix beberapa kitab itu. Tujuan mereka apa? Sebisa mungkin kelompok-kelompok yang mereka ambil isi kitabnya itu mengikuti mereka. Dalam arti tertentu Bapak Ibu, mereka ingin menarik pengikut dari kelompok-kelompok yang memiliki kitab suci itu. Oke? Lalu dikatakan ada 8 yang baru. Nah, tadi saya sudah katakan di awal, ditambah ya. Ditambahkan dalam bahasa Yunani selama abad ketiga. Ya, Anda tahu tadi ya Bapak Ibu, ketika muncul Bapak Gereja membantah secara apologia. Lalu mereka juga membuat apologianya mereka sendiri Bapak Ibu ya, dengan cara beberapa hal, bisa saja menambah atau mengurangi gitu ya, kalau sekiranya tidak bisa mereka jawab apa yang disampaikan oleh para bapak gereja.